Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi Saputra. Saya salah satu mengambil jurusan ilmu komunikasi, yang mana saya di sini ingin menginterview atau melaksanakan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen jurnalisme media cetak yang diampu oleh Pak Ferry. Yang mana di sini saya sudah bersama narasumber yang akan saya interview. Silahkan diperkenalkan dirinya, Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Kusno Riyadi dari Informatika UTY. Oke, Mas Kusno, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Kusno, gini ya, kita kan ngomong informatika, jadi Mas Kusno bisa nggak ngasih gambaran terlebih dahulu informatika itu seperti apa gitu? Oh ya, informatika secara umum, kalau secara umum orang yang biasa gitu, yang basicnya sih ngoding ya, bikin aplikasi kayak gitu. Oh, jadi bikin aplikasi, website dan lain-lain gitu, Mas? Nah, benar. Oke, jadi Mas, kalau begini ya kan, biasanya kan kalau anak-anak SMA kelas 3 itu biasanya bingung nih mau ngambil jurusan apa. Nah, dan ada anak-anak SMA tuh yang biarin kalau ingin mengambil masukkan jurusan teknik informatika tuh apakah harus bisa coding atau gimana gitu, Mas, atau memang harus gitu atau tidak gitu? Ya, buat adik-adik SMA nggak perlu bisa coding buat kalian masuk informatika. Oh, jadi nggak perlu, Mas ya? Nggak perlu. Yang penting kalian ada waktu, ada niat, dan ada semangat untuk belajar aja sih. Dan tahu basic-basicnya. Oh, jadi biar kan biasanya kalau di SMA tuh, Mas, kan nggak ada tuh diajarin teknik informatika. Nah, untuk biasa mengetahui basic-basicnya tuh dari mana gitu, Mas? Adakah saran atau gimana gitu? Oh ya, khususnya sih untuk anak SMK kayak SMK RPL, SMK TKJ itu berpotensi banget buat jadi programmer ya. Soalnya di sekolahnya itu kan udah diajari codingan secara basic kan. Dan untuk teman-teman SMA ataupun dari madrasah kayak gitu, kalian cukup yang penting mau ada belajar aja sih. Dan basicnya kayak bisa matematika aja. Oh, bisa matematika aja, Mas ya. Jadi kita nggak perlu ngerti tentang coding dulu, Mas ya. Yang penting ngerti matematika dulu. Iya. Soalnya gini, Mas, soalnya di informatika, informasi dan matematika bisa dijabarin kayak gitu. Nah, informasinya ini kita gimana cara membuat teknologi informasi, dan matematikanya itu kita belajar kayak algoritma, kayak matematika itu tujuannya untuk mengasah logika kita. Oh, jadi gitu. Jadi kalau teknik informatika itu harus pandai matematika, Mas ya? Nggak harus pandai juga sih, sebenarnya relatif, cuma fungsinya matematika di sini itu untuk mengasah logika, untuk membuat algoritma untuk aplikasinya itu gitu. Oh, gitu, Mas. Oke. Jadi Mas, selanjutnya, nah jadi apakah SI sama TI itu hampir sama gitu, Mas? Atau kan SI kan sistem informasi, kalau TI itu kan teknik informatika. Nah, apakah itu memiliki hubungan ataukah tidak, Mas? Sebenarnya kalau memiliki hubungan ya memiliki kayak saling berkaitan gitu, Mas ya. Cuman ada bedanya. Bedanya gimana, Mas? Kalau menurut pendapat saya yang saya baca, SI itu lebih ke analisis. Jadi kalau di dunia kerja nih, mereka lebih menjadi tim analisis, kayak analisis data, analisis bisnis gitu. Nanti si informatika itu lebih ke programmingnya. Oh, jadi informatika itu lebih membuat websitenya atau aplikasinya gitu. Jadi kalau yang SI itu jadi tugasnya itu menganalisis apa aja yang kurang atau apa gitu, Mas ya? Betul. Biasanya nanti kalau kerja bisa di tim produk, tim project manager kayak gitu. Jadi kan itu kan kalau SI, Mas ya. Kalau TI kerjanya tuh kemana aja, Mas gitu? Kalau di TI pastinya di bidang developer ya. Nah, developer sendiri itu ada banyak. Bukan cuma coding. Ada front end developer, ada back end developer, ada QA engineer dan lain-lain. Contohnya kalau di back end developer itu kita membuat codingan, cuman yang berhubungan dengan data dan bisnisnya. Jadi tidak bikin aplikasinya kayak ya bikin gitu. Cuma dibagi-bagi per tugasnya gitu, Mas. Iya. Kalau backend itu kita ngoding yang berkaitan dengan data pengguna dan fungsi-fungsi yang akan dipakai di front end. Sedangkan kalau front end gitu kita melakukan ngoding untuk mendesain aplikasi yang mengambil data dari si backend tadi. Jadi banyak bagian-bagiannya, Mas. Ya. Dan yang QA itu tugasnya adalah mentesting aplikasi yang sudah jadi untuk dites apakah layak untuk diproduksi. Kayak gitu, Mas. Oke, Mas. Jadi selanjutnya gini, Mas. Jadi gitu kalau pembayarannya nih, Mas ya. Kan kita ngomong pembayaran semester, Mas. Soalnya kuliah kan juga bayar beda-beda gitu kan. Iya kan, Mas. Kan jadi kalau TI itu relatifnya itu mahal atau relatif murah, Mas? Kalau secara umum TI itu relatifnya mahal sih, Mas. Mahal ya. Berbeda-beda sih di kampus. Cuma kalau secara umum saya perhatikan itu lebih mahal daripada
jurusan lain seperti jurusan guru atau jurusan non teknik kayak gitu. Oh, jadi itu kok bisa lebih mahal gitu gimana mas? Atau kan memang gara-gara peluangnya kerjanya besar atau banyak anunya makanya lebih mahal atau gimana gitu? Oh iya, kalau menurut saya nih ya, Iya. kan saya juga bukan pengurus bagian keuangannya, jadi Iya. kalau menurut saya sih yang pertama prospeknya tinggi Oh, untuk dunia kerja. Jadi kayak mereka yang prospek tinggi itu pasti dimahalin kan, soalnya Iya. peminatnya juga banyak. Ya. Terus yang kedua, mungkin karena pelajaran itu masuk di fakultas teknik kan, jadi lebih mahal. Oh, jadi lebih mahal daripada jurusan lain mas ya? Soalnya kan juga kita banyak praktikum, banyak beli modul juga. Oh, jadi TI itu setiap semester ataukah ada praktikumnya atau tidak mas? Kalau saya setiap semester minimal ada 2 praktikum yang berbeda-beda. Itu banyak banget mas. Iya. Ya. Banyak. Jadi setiap hari itu setiap semester pasti ada ya mas? Ada praktikum pasti. Eh, Ada yang 3, ada yang 2. Jadi mas, saran untuk siswa atau siswi yang mau ingin masuki TI itu apa gitu? Adakah sarannya atau tidak gitu? Ada sih. Sarannya Sebenarnya gimana, Mas? sebenarnya kalau informatika tuh kan tadi aku pernah bilang tadi ada matematika kan. Iya. Sebenarnya enggak juga, cuman lebih baiknya paham sama matematika. Sedangkan dari jurusan di SMA misalnya dari IPS atau jurusan bahasa gitu kan, Iya. yang nggak belajar IPA atau matematika, itu bisa kok sebenarnya. Bisa mas ya? Bisa banget. Asalkan mau aja Asalkan orang, Mas, mau ya? dan ada niat kayak gitu. Oh iya. Nanti juga bisa dipelajari kan di kelas gitu kan. Jadi biarnya lebih mahir dalam coding atau gimana gitu, adakah sarannya mas apa aja yang harus dilakuin gitu? Ada. Yang pertama rajin belajar. Rajin belajar ya, jelas lah setiap belajar apa Baca harus- dokumentasi sih. Jadi setiap teknologi yang dibuat itu, misalnya PHP, JavaScript atau Vue atau apapun itu pasti dibuat dengan disertakan dokumentasi atau lebih gampangnya dibilang kayak tutorialnya gitu Oh, loh. jadi kalau adik-adik mau pengen belajar jadi bisa ketengok YouTube gitu mas ya? Tengok YouTube bisa, tengok website bisa. Yang lebih gampang sih kalau misalnya irit kuota bisa baca dokumentasi di website resminya kayak gitu. Di situ dijelaskan dari step-stepnya, dari apa aja yang kita perlukan pasti ada di situ. Oh begitu mas. Jadi mas kan gimana lagi ya?